Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Farid Akbar, NIM saya 121700181. Saya dan kelompok akan mempresentasikan tugas mata kuliah penelitian teknik informatika yang menjelaskan teknik pengumpulan data yang digunakan pasca proposal PKM. Adapun topik PKM yang dipilih adalah aplikasi ujian online berbasis web untuk bidang umum. Berikut nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama, Aditya Torian. Yang kedua, Toha Resdika Pangestu. Yang ketiga, M. Farid Akbar. Yang keempat, Vita Indriani. Yang kelima, Muhammad Nur Hidayat. Ini saya akan membacakan latar belakang. Ujian merupakan sistem evaluasi standar pengetahuan atau pendidikan dan persamaan mutu tingkat pendidikan setiap individu yang digolongkan berdasarkan tingkatannya. Ujian yang terlaksana biasanya menggunakan pensil dan kertas sebagai media tulisnya. Namun, saat ini penggunaan pensil dan kertas sebagai media pelaksanaan ujian mulai dianggap kurang efisien jika dilihat dari sisi sumber daya alam dan dianggap kuno jika dilihat dari sisi teknologi. Untuk itu, perlu adanya tindak efisiensi dari pihak pelaksana agar terjaganya sumber daya alam dan juga membuat pelaksanaan ujian dapat lebih efektif. Untuk presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Vita Indriani. Untuk waktunya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang melatar belakangi pembuatan PKM ini adalah 1. Bagaimana merancang aplikasi ujian online berbasis web yang bersifat umum dan fleksibel. Kedua, bagaimana memasarkan dan menerapkan sistem ujian online berbasis web di berbagai instansi yang menerapkan sistem ujian dalam menyeleksi peserta. Baik, di sini saya ingin melanjutkan tentang tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kaji, maka pembuatan PKM ini bertujuan untuk 1. Mengaplikasikan aplikasi ujian online berbasis web ini secara online agar bisa dipasarkan dan digunakan dengan mudah oleh user. 2. Akses online memudahkan user dalam mengakses ujian. 3. Soal yang dapat digunakan secara berulang kali, juga soal dan jawaban yang bisa diacak, meminimalisir resiko penyebaran kunci jawaban. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Toha Resdika Pangestu. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat malam semuanya. Saya akan melanjutkan ke bab selanjutnya, itu tentang manfaatnya. Yang pertama, manfaat secara praktisnya. Bagi penulis, manfaat penelitian dalam mengkaji masalah yang diambil adalah untuk mengetahui cara menyelesaikan ketidakefisiensian dalam pengertian ujian yang masih menerapkan media pensil dan kertas. Terus secara sosialnya adalah penulis berharap agar pembuat aplikasi ini dapat bermanfaat untuk banyak instansi yang menerapkan ujian dalam melaksanakan seleksi sumber daya manusia, dan juga bermanfaat untuk membuat aplikasi jika dilihat dari sudut pandang bisnis. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaannya. Pertama, ada requirement, di mana penentuan kebutuhan atau spesifikasi sistem yang akan dibuat. Selanjutnya ada desain, yaitu menentukan alur perangkat lunak hingga pada tahap algoritma yang detail. Selanjutnya ada implementasi, yaitu keseluruhan desain diubah menjadi kode-kode program. Selanjutnya ada verifikasi, di mana tim pengembang sendiri yang akan memverifikasi apakah program yang telah dibuat layak untuk dirilis atau dipublikasikan. Selanjutnya ada maintenance, yaitu instalasi dan proses perbaikan sistem. Selanjutnya ada anggaran.
Pertama, anggaran penunjang, yaitu 5 juta rupiah, sumber daya alam 2 juta, software 2 juta, dan lain-lain 500.000. Jadi total anggaran adalah 8.500.000 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Ditya Torian, saya akan menjelaskan tentang jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan pada bulan pertama, minggu pertama, dan kedua adalah penyusunan proposal selama 2 minggu. Bulan pertama, minggu ketiga, dan keempat adalah penentuan kebutuhan dan spesifikasi sistem. Bulan kedua, minggu pertama, dan kedua adalah desain arsitektur dan alur sistem. Pada bulan kedua, minggu ketiga, dan keempat, sampai bulan keempat adalah implementasi sistem atau pembuatan aplikasi. Bulan kelima, minggu pertama, verifikasi dan uji layak aplikasi. Bulan kelima, minggu kedua, dan seterusnya, instalasi, maintenance, dan pemasaran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.